Shalom anak-anak, selamat pagi. Ini adalah rangkuman materi yang sudah kita pelajari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan anak-anak pastinya di rumah sudah belajar. Dan ini adalah pemahaman konsep kalian untuk hari Sabtu. Kita akan penilaian tugas mandiri mingguan. Nah, ini adalah muatan matematika. Beberapa hari yang lalu Bu Ina sudah kasih video sama kalian dan pastinya kalian sudah menontonnya. Bagaimana cara menentukan ruas garis pada bangun ruang, bagaimana cara menentukan sisi dan titik sudut bangun ruang, dan pasti kalian sudah paham ya. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya, yang sudah memberi penjelasan mengenai video yang sudah Bu Dina bagikan kepada kalian. Dan ini pembelajaran 2 yaitu muatan bahasa Indonesia. Untuk tema yang kemarin juga masih tetap ada ya, cara membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Ini Bu Dina sudah bikin ya, bagaimana cara membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Yang pertama, sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Misalnya kalian mau mengamati gambar cerita kancil. Nah, kalian harus amatin dulu apa sih mau kalian amati di cerita kancil itu. Yang kedua, amatilah gambarnya dan catatlah hal-hal yang berkaitan dengan gambar jika kalian mau membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Yang ketiga, tuliskan pengamatanmu dengan kalimat yang sederhana. Nih, kalian disuruh untuk membuat kata-kata berdasarkan pengamatan kalian sendiri. Bagaimana? Ya, kalian bisa lihat ya cara penentuannya di buku-buku pena kalian ya. Dan pembelajaran ketiga adalah tetap muatan bahasa Indonesia, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Ini contoh tema untuk lingkungan. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya dan rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut itu menjadi sebuah laporan. Nah, misalnya ini nih, kalian melihat gambar tentang lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, kalian bisa mengamatinya dan kalian berpertanyaannya, kenapa lingkungannya bisa kotor? Kenapa lingkungannya bisa bersih? Nah, itu rangkaian jawabannya itu menjadi sebuah laporan ya. Dan menemukan informasi dari teks. Langkah-langkah untuk menemukan informasi suatu teks. Yang pertama adalah bacalah dengan seksama informasi atau teksnya. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Nah, ini kita sudah mempelajari tentang kosakata ya anak-anak. Apa sih kosakata bersih? Masih ingat nggak? Kosakata bersih itu adalah bebas dari kotoran. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya kalian mau menemukan informasi teks tentang kebersihan lingkungan, itu salah satu contohnya ya anak-anak. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. 5. Tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini ibaratnya seperti kalian merangkum, terus menuliskan hal-hal yang penting. Misalnya nih, lingkungan yang kotor itu dikarenakan siswa-siswinya tidak menjaga kebersihan. Nah, itu dengan membuang sampah sembarangan. Itu contoh dari kenapa lingkungan itu bisa kotor. Nah, itu contohnya. Kalau lingkungannya sekolahnya bersih, dikarenakan siswa-siswinya membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Membuat laporan sederhana ya. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya tadi itu dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana.
Nah, tadi Budina sudah contohkan bersih. Kosakata bersih itu apa kosakata bersih tadi? Bebas dari kotoran. Nah, kosakata yang sudah kalian ketahui tadi artinya dapat dibuat laporan sederhana. Laporannya dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks atau mengamatinya secara langsung. Jika lingkungan kalian benar-benar di depan kalian ada lingkungan yang kotor, ada lingkungan yang bersih, itu bisa kalian amati sendiri, ya. Terus katanya laporan itu dapat disajikan dalam bentuk karangan. Karangan itu seperti cerita bebas. Kalian mau bercerita tentang lingkungan kotor atau lingkungan bersih, nah itu kalian ceritakan menurut pendapat kalian sendiri dan disajikan dalam bentuk karangan. Oke, lanjut. Muatan PPKN, sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan. Apa anak-anak? Yang pertama, bekerja sama. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. 4, gemar menolong teman yang kesulitan. 5, jujur ketika bermain. Dan 6, mau berbagi dengan teman. Nah, ini contoh yang dimiliki di sekolah ya anak-anak. Misalnya nih kalian piket kelas, ya, kalian harus bekerja sama. Nah, itu contoh dari sikap yang harus kita miliki agar terciptanya persatuan di kelas. Terus misalnya kalian mengikuti perlombaan atau enggak permainan sama teman kalian. Nah, kalian mau menerima kekalahannya dengan lapang dada. Misalnya nih regu A menang, regu B-nya kalah. Nah, kalian harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh berasumsi jelek kepada grup regu A karena mereka sudah bekerja sama dan kalian juga. Jadi kalian mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, yang ketiga tadi tidak bersikap mau menang sendiri. Jadi tidak boleh egois anak-anak. Terus yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Nah, di sekolahnya ya anak-anak harus gemar menolong teman yang kesulitan. Misalnya gini nih, teman kalian gak punya pensil. Terus kalian punya pensilnya banyak. Nah, kalian harus menolong temannya, berbagi atau meminjamkan pensil kepada teman yang tidak punya pensil. Nah, begitu contohnya. Terus katanya jujur ketika bermain. Nah, ini contohnya kalian misalnya bermain sepak bola. Terus ada teman kalian yang curang. Katanya skor aku sudah 2, skor kalian hanya 1. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus jujur ketika bermain. Yang keenam adalah mau berbagi dengan teman. Misalnya nih kalian melihat teman kalian gak jajan di sekolahnya. Mungkin dia gak bawa uang atau enggak diberi sama orang tuanya uang jajan. Terus kalian punya makanan, misalnya kalian punya roti ada 2 keping. Nah, kalian kasih 1 sama teman kalian yang gak punya jajan. Nah, jadi itu arti dari sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan. Oke, selanjutnya adalah, nah ini contohnya. Contoh anak-anak sedang bermain voli, ya kan? Katanya, ayo kita harus bermain dengan sportif. Sportif itu adalah menerima dengan lapang dada jika kalian menang, jika kalian kalah. Nah, itu. Oke, selanjutnya ini contoh nih para perempuan ya kalau lagi main lompat yeye ya pakai karet. Nih, katanya sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan itu ada sikap rukun, saling menghargai dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Tadi Bu Dina sudah jelaskan di awal ya anak-anak. Selanjutnya ini adalah muatan SBDP ya. Karya seni 2 dimensi. Untuk tema 1 kemarin membahas juga tentang karya seni 2 dimensi. Pernah kan Bu Dina minta kalian untuk menggambar. Ya, yang pertama gambar imajinasi dan sekarang adalah karya seni 2 dimensi. Katanya
Karya seni dua dimensi itu adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh karya seni dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Anak-anak harus ingat ya, contoh dari karya seni dua dimensi itu adalah gambar atau lukisan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh. Bu Dina sudah kasih contoh nih, gambar karya dua dimensi. Ini ada pelangi ya anak-anak, terus ada pohon-pohonnya, ya kan? Langitnya berwarna biru. Terus pantulan cahayanya ada berwarna kuning, ya, ada warna merah. Nah, begitu contoh dari karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi adalah gambar atau lukisan ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk muatan SBDP juga, karya seni rupa 3 dimensi. Tadi 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisinya, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contohnya adalah patung, relief, dan guci. Nah, misalnya kalau misalnya di rumah kalian ada guci punya mamanya, berarti itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ini adalah contohnya anak-anak ya. Ini kayaknya dia membuat guci ya. Guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lainnya. Misalnya nih, media alas, meja putar, atau alat pengukir, supaya gucinya menjadi cantik ya anak-anak. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Dina. Ini adalah penjelasan materi kita mulai dari hari Senin sampai Jumat. Dan besok hari Sabtunya anak-anak mempersiapkan diri untuk penilaian tugas mandiri mingguan kita seperti biasanya. Anak-anak nanti pelajarin semua materi-materi yang sudah Bu Dina ajarin sama kalian ya anak-anak. Jika belum mengerti atau belum paham, anak-anak boleh langsung japri WA Bu Dina. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.